my money? Whose image is on this coin? Caesar! Then give to Caesar what is Caesar's. Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa ada hal-hal yang paling dibencinya karena bertentangan dengan kehendak Allah. Kebenciannya bukanlah kebencian yang berasal dari dosa, melainkan kebencian yang kudus terhadap kejahatan dan ketidakbenaran. Berikut adalah 5 hal yang paling dibenci Yesus menurut Alkitab. 1. Kemunafikan. Yesus sangat mengecam kemunafikan, terutama yang diperlihatkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tampak religius di luar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 27, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Kemunafikan bertentangan dengan kasih yang sejati, sebab kita tidak bisa mengaku mengasihi Allah jika tidak mengasihi sesama. 1 Yohanes 2 ayat 9. Yesus juga menegur mereka yang lebih suka menghakimi kesalahan orang lain tanpa menyadari dosanya sendiri. Matius 7 ayat 3 hingga 5. Dia tidak melarang menegur dosa, tetapi menekankan perlunya introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Roma 2 ayat 1. Selama pelayanannya, Yesus sering mengecam orang Farisi yang menaati hukum secara lahiriah, tetapi mencari celah untuk melanggarnya, sambil mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Matius 23 ayat 23. Mereka lebih mementingkan citra daripada ketaatan sejati kepada Tuhan. Namun, menentang dosa bukanlah kemunafikan. Seseorang yang mengajarkan bahwa mabuk itu dosa, tidak dianggap munafik, kecuali jika ia sendiri mabuk. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi kepura-puraan. Roma 12 ayat 9. Dan 1 Petrus 1 ayat 16. 2. Kesombongan rohani. Yesus menegur mereka yang merasa lebih benar dari orang lain dan memandang rendah sesama. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, di Injil Lukas 18 ayat 9 hingga 14, orang Farisi berdoa dengan penuh kesombongan, sementara pemungut cukai merendahkan diri. Yesus menegaskan, sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesombongan rohani sering muncul ketika seseorang merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih unggul secara spiritual dibandingkan orang lain. Jika tidak disadari, ini bisa menjadi dosa yang merusak hubungan dengan sesama. Yesus mengingatkan bahwa semakin seseorang bertumbuh dalam iman, seharusnya semakin rendah hati, bukan semakin meremehkan orang lain. Orang Farisi bukan hanya taat hukum, tetapi juga menjadi pemimpin rohani berpengaruh di masyarakat. Namun, mereka seringkali menilai orang lain dengan standar yang tidak realistis, tanpa melihat kelemahan mereka sendiri. Yesus tidak menyangkal pentingnya ajaran mereka, tetapi mengecam sikap mereka yang merasa diri paling benar dan menghina orang lain. Sebaliknya, pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus menunjukkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ia menyadari keberdosaannya dan bergumul untuk hidup benar. Kerendahan hati seperti inilah yang Yesus kehendaki, bukan keangkuhan yang lahir dari perasaan lebih baik dari orang lain. 3. Ketidakadilan. Allah membenci ketidakadilan dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan. Amsal 20 ayat 23. Mazmur 89 ayat 14. Dan Imamat 19 ayat 15. Di zaman Yesaya, ketidakadilan merajalela, sehingga Tuhan menegur Israel dan memerintahkan mereka untuk membela orang tertindas, serta memperjuangkan keadilan bagi yang lemah. Yesaya 1 ayat 17. Dan Yesaya 58 ayat 6. Yakobus menyoroti ketidakadilan yang muncul dari sikap pilih kasih dan kesombongan manusia, yang sering menilai sesama berdasarkan standar yang tidak adil. Yakobus 2 ayat 1 hingga 4. Dan 3 ayat 2. Dalam pandangan Allah, setiap ketidakadilan adalah bentuk penyimpangan dari kesempurnaannya. Yesus datang untuk membawa keadilan bagi mereka yang tertindas dan menegur ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa terhadap yang lemah. Dia sangat membenci ketidakadilan, terutama yang dilakukan dalam nama agama. Ketika melihat bait Allah dijadikan tempat mencari keuntungan secara tidak adil, Yesus marah dan dengan nada yang keras dia berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13.
Solusi sejati untuk ketidakadilan adalah menerima keadilan Allah, yang sempurna dan tidak memihak. 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga 9. Yesus benar-benar adil. Tidak ada ketidakadilan sama sekali di dalam dirinya. Karena kesempurnaannya, Yesus dapat memberikan keadilan sejati. Yesaya 11 ayat 3 hingga 4. Hanya melalui Yesus, Hakim yang adil, keadilan sejati dapat ditegakkan. Yohanes 5 ayat 22. Kelak, pemerintahannya akan ditegakkan dengan keadilan yang kekal. Yesaya 9 ayat 7. Dan ketidakadilan akan dihapus selamanya. 4. Kurangnya kasih. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Namun, banyak orang lebih berfokus pada ritual agama tanpa benar-benar memiliki kasih. Yesus mengecam orang-orang yang tekun beribadah, tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Kurangnya kasih membuat seseorang tidak peka terhadap kebutuhan sesama. Yesus sangat marah ketika para pemimpin agama lebih mementingkan aturan Sabat daripada menyembuhkan orang yang menderita. Ia berduka karena kedegilan mereka dan sangat sedih karena sikap mereka yang tidak peduli terhadap penderitaan manusia. Markus 3 ayat 5. Yesus menegaskan bahwa kasih kepada sesama adalah tanda sejati dari murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 35. Alkitab mengajarkan bahwa kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Galatia 6 ayat 10. Yesus menggambarkan betapa seriusnya sikap acuh tak acuh terhadap sesama dalam perumpamaan domba dan kambing. Mereka yang tidak peduli terhadap orang lapar, haus, sakit, atau dalam penjara, akan diusir dari hadapannya pada hari penghakiman. Matius 25 ayat 41 hingga 46. Kurangnya kasih juga terlihat dalam kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu dihukum bukan karena kekayaannya, tetapi karena ia mengabaikan penderitaan Lazarus yang kelaparan di depan rumahnya. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Yesus mengungkap kemunafikan imam dan orang Lewi yang mengabaikan sesama mereka yang terluka di jalan. Lukas 10 ayat 30 hingga 37. Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan kasih adalah sia-sia. Yakobus 2 ayat 15 hingga 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Orang yang melihat saudaranya dalam kesulitan tetapi tidak tergerak untuk menolong sebenarnya tidak memiliki kasih Allah dalam hatinya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Yesus mengecam keras orang-orang yang sibuk dengan aktivitas keagamaan, tetapi tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kasih sejati bukan hanya sekadar kata-kata atau ritual, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan hati Allah. 5. Ajaran sesat. Yesus sangat membenci ajaran sesat yang menyesatkan umat Tuhan dan membawa mereka menjauh dari kebenaran. Dalam Matius 7 ayat 15, Yesus memperingatkan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Yesus memberikan peringatan keras bagi mereka yang menyesatkan orang lain, terutama anak-anak atau mereka yang masih lemah dalam iman. Dalam Lukas 17 ayat 1 hingga 2, Yesus berkata, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya akibat dari ajaran sesat. Para pengajar palsu bukan hanya merusak iman mereka sendiri, tetapi juga menjerumuskan banyak orang ke dalam kesesatan. Seperti serigala berbulu domba, mereka tampak saleh, tetapi sebenarnya membawa kehancuran. Oleh karena itu, Yesus memberikan standar yang jelas untuk mengenali mereka. Kita harus melihat buah dari ajaran mereka. Matius 7 ayat 20.
Ajaran yang sesat akan menghasilkan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Petrus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, penuh keserakahan, dan mempermalukan jalan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 2, ayat 14, dan 19. Untuk melawan ajaran sesat, kita harus berakar dalam kebenaran Alkitab dan menilai setiap pengajaran dengan firman Tuhan. Tidak peduli seberapa terkenal atau dihormatinya seorang pengkhotbah, jika ia menyimpang dari ajaran Kristus, maka ia termasuk dalam kategori yang Yesus kecam sebagai penyesat. Satu-satunya cara untuk melindungi diri dari ajaran sesat adalah dengan memahami firman Tuhan secara benar, dan tidak hanya bergantung pada pengajaran manusia. Alkitab harus menjadi standar utama dalam menilai setiap ajaran yang kita dengar.